Menindaklanjuti terkait pemberitaan adanya anak laki-laki yang menderita tumor putra dari Bapak Darno dan Ibu Sulastri, warga Dusun Pesulor, Desa Pesuduko, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono bersama Direktur RSD Nganjuk, Dr. Tin Faridayani meninjau serta melihat kondisi Andri Wahyu Wicaksono yang menderita penyakit tumor di area mulut sehingga kesulitan bernafas. Kondisi keluarga yang sederhana serta kesulitan membiayai pengobatan membuat Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk berkoordinasi dengan Direktur RSD Nganjuk berupaya mengevakuasi dan memberi bantuan pengobatan kepada adik Andri penderita tumor. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, melihat kondisi adik Andri yang lumayan berat, untuk itu harus dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit Daerah Nganjuk sembari menunggu pengurusan surat dari BPJS yang belum dibuat. Sementara adik Andri ini harus ditangani secepatnya. Hari ini kita pemerintah daerah, saya bersama Bu Tin, Direktur Rumah Sakit, atas nama pemerintah daerah, informasi dari teman-teman semua, tadi memang kondisi yang lumayan berat gitu. Maka kita tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Tin, ini karena kondisi berat maka harus dievakuasi dulu di rumah sakit. Setelah itu nanti akan proses selanjutnya secara teknis nanti rumah sakit yang tahu. Tapi kita sudah mencoba koordinasi dengan rumah sakit provinsi lewat anggota DPR Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti setelah dapat rujukan ini secepatnya bisa tertangani. Harapan kita nanti seperti itu biar didampingi keluarga sehingga ada penanganan. Secara teknis nanti di rumah sakit ada penanganan lebih detail. Kalau di sini melihat kondisi seperti itu kan bahaya. Maka ini harusnya ini kita evakuasi. Maka tadi Direktur Rumah Sakit sudah mempersiapkan serta ambulannya untuk membawa evakuasi. Kondisi tidak mampu, surat menyuratnya masih proses berjalan sehingga nanti di-cover oleh pemerintah. Tapi sambil menunggu itu berarti ini harus diobati. Berarti memang ditanggung, nantinya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan menurut Direktur RSD Nganjuk Dr. Tin Faridayani menjelaskan, adik Andri ini masih perlu proses panjang yang perlu dikawal. Sembari menunggu hasil lab, adik Andri ini akan diprioritaskan penanganan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Cara medis ya, saya tadi sudah komunikasi dengan beberapa dokter yang merawat dan juga perawat. Jadi intinya yang bersangkutan ini sudah menjalani proses biopsi. Jadi biopsi ini adalah operasi tapi yang diambil hanya bagian kecil dari tumor yang ada di sampelnya. Nanti sambil menunggu apakah jenisnya nanti Cina atau ganas. Nah setelah itu baru ada tindakan. Jadi ini memang masih perlu proses yang panjang. Jadi proses yang panjang ini perlu kita kawal karena yang bersangkutan secara penjaminnya belum masuk ke dalam BPJS. Nanti kita bantu koordinasikan dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS untuk bisa dipercepat agar proses rujukan ke Surabaya kalau memang diperlukan harus ke Surabaya karena tidak cukup hanya dengan operasi. Kalau seandainya itu suatu keganasan, tapi kita belum tahu pasti penyakitnya itu nanti jenisnya apa. Jadi masih menunggu hasil laboratorium patologi anatominya. Jadi masih menunggu hasil lab dari. Masih menunggu hasil lab. Belum bisa dikatakan tumor, Bu, untuk adik jadi ini. kalau namanya tumor itu setiap benjolan yang seharusnya tidak ada menjadi ada itu adalah tumor. Nah, tumor itu apakah Cina atau ganas? Biasanya yang prosesnya cepat dalam arti dalam waktu hari, minggu, bulan itu sudah sangat menonjol perkembangannya, itu dikhawatirkan sebuah keganasan. Jadi ya itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan nanti dengan penanganan yang cepat ya, karena kemungkinan selain operasi perlu radioterapi atau kemoterapi. Nah, itu yang harus difahami semuanya bahwa tidak cukup hanya dengan sekali operasi semua selesai, tetapi ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Jadi nanti kita bantu ya. Kalau secara administratif memang BPJS-nya nanti belum
belum bisa menjamin, rumah sakit akan memberikan keringanan atau mungkin sebisanya kita free gratis ya untuk bisa memfasilitasi sampai bisa mendapatkan proses penanganan dan rujukan selanjutnya. Sementara itu, biaya pengobatan adik Andri dibiayai oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.